kan? Saking secretnya. Kan secret, tapi kenapa diceritain kan secret? Oh iya benar. Jadi kenapa kita harus ceritain ini? Oke, bye. Karena Ayo. jadi dua orang yang ini yang Abu dan Vivi ini adalah editor dari Fantasio. Namanya Kak Dana sama Kak Nadia ya guys. Nah ini kakak-kakak ini nanti yang bakal ceritain tentang apa sih, kita mau ngomongin apa sih. Yuk boleh dimulai nih sebelumnya, Kak. Oke. Senang kamu kembali. Fantasius. Mantan fantasius. Jadi tadi pertanyaannya kenapa kita harus ceritain Northern Secret kan? Iya. Karena ini cerita yang udah ditunggu bertahun-tahun sekali. Pasti yang sering megang medsos fantasi sering ngerasain teroran. Kebetulan setiap hari Ya. kalau untung gak disantet aja sih. Takutnya aja datang mata bertiga. Gimana? Kasih kayu cak nih. Gitu kasih kayu nggak kayu. Jadi Northern Secret itu kenapa sampai diteror-teror? Karena ini adalah cerita spesialnya dari Remaja Kalpia dan juga Sky Academy. Tolong input covernya di sini ya. Nih yang pada neror-neror, saya nih nggak beli itu. Betul. Ini yang teror tuh udah kayak 50 juta orang gitu loh. Teror itu juga harus tanggung jawab ya. Ya. Apalagi udah nungguin bertahun-tahun. Tahu. Betul Dari kayak 2000 berapa kak? dari 2000 Lama banget ya. banget. Saya dulu juga sempet megang. Kayak udah Kayak kayak akademi. generasi ya. Berarti ini regenerasinya Regenerasi. kayak akademi loh, ada semua di sini. Ada Itu awal saya kerja di sini loh. Ini dari sebelum saya Awal kerja sampai punya anak buah, baru mau ada lagi nih. berarti dari Kak Dana, habis itu ke Kak Dia, habis itu Givi, Betul. Kawidi, sampai Oh ya saya. Givi juga. Benar juga. benar. Regenerasi memang. Cindy mantep banget, makasih atas penantian. Jadi ini semua ada yang bilang, Kak, tolong deh, masa dari aku SD sampai sekarang aku udah mau kuliah. Ini yang lebih lucu lagi, ada yang bilang, Kak, dari aku kelas 3 SMP sampai sekarang anak aku udah mau lahir. Ya Pak, ada yang udah punya anak 1. ceritanya berarti ini harus diawali sama Little Remaja Kalpia-nya dulu kali Ya, ya. Biarin yang nonton nih yang belum tahu Little Remaja Kalpia tuh Jadi tahu. jadi tahu dan jadi seru ya, pengen beli juga. Betul. Oke, lanjut langsung ya. Ini ceritanya dari Little Remaja Kalpia dulu. Nanti kasih covernya bisa kan? Bisa. Sini. Bisa ya. Kita Bisa ya. Kita tampung bareng-bareng ya. Dengar ya Denny. Jadi semuanya tuh berawal dari sebuah fenomena yang terjadi di Jepang. Apa Jadi tuh? inget ya, latarnya tuh di Jepang. Jadi ini yang suka di Jepangan juga bisa langsung baca buku ini juga. Oke, jadi semua itu berawal dari sebuah fenomena yang terjadi di Jepang. Fenomenanya tuh apa sih? Jadi anak-anak remaja di Jepang itu satu persatu hilang. Nah hilangnya tuh bukan jadi culik, disekap sama orang jahat kayak gitu, enggak. Tapi tuh hilangnya tuh bener-bener kayak ini kita lagi ngobrol, terus bisa tiba-tiba yang Widi tuh memudar terus tiba-tiba hilang. Jadi kita kalau kita ngelihat dia memudar-mudar hilang, terus kita diem aja. Yang lain Kaget dong, maksud kita ya saya sih kaget. Ya kalau lu diem aja sih ya mungkin itu lu. Iya. Kalau gue sih kaget. Lah kenapa nih? Tapi waktu kan sesama anak nih, kalau misalnya sesama anak Remaja berarti- ya, remaja. Iya, remaja dia menghilang, gue juga menghilang dong. Enggak. Oh jadi Karena cuma beberapa hilang doang. itu satu-satu, enggak semuanya. Jadi enggak langsung bareng terpilih. gitu. Iya, terpilih kayak. Di sini ceritanya pemeran utama itu namanya Rin. Nama aslinya tuh Suirika Piorin. Jadi si Rin ini tuh punya temen kan. Temennya ini tuh tetanggaan sama dia. Adik kakak, cowok sama cewek. Yang cowok namanya itu Kayato, yang cewek itu namanya Kayaka. Kakaknya Kayato, adiknya Kayaka. Nah, mereka tuh temenan tuh embedet banget lah, deket banget. Sobat gitu kan. kental gitu. Ya, sobi Sobi banget, kental. sobi. Best friend Konco forever and kental. ever. Nah, BFF lah, pompong banget lah pokoknya. Sahabatan. Ya, bersahabat. Udah ya. Panjang gini kan. Nah, terus mereka tuh suatu hari tuh lagi main gitu kan, lagi main. Nah, pas lagi main itu tiba-tiba si Kayato tuh menghilang. Si Kayato nih, yang cowok nih, menghilang kan. Terus kaget kan, panik kan, ya si Kayato tuh menghilang. Nah, Mereka lagi main terus hilang gitu aja. iya, kayak tadi aku cerita. Celing gitu kan, celing. Nah, kayak hilang, mudah hilang kayak gitu. Mau di mungkin kalau asli Namanya. ya pokoknya hilang deh, dia pudar gitu
terus lama-lama hilang gitu kan. Nah, kalau anak-anak yang hilang itu ya udah berarti itu dari sisi keluarganya itu ya udah dibikin upacara kematian itu. Walaupun gak ada jenazahnya. Ya, tetap dibikin. Sedih banget. Kebayang kan kalau orang Tapi di dicari Jepang, dulu kan. gimana nyarinya kan hilang. Kan fenomena. Ngeliatnya langsung Iya, secara bener-bener dengan Seru mata. banget terus kak. Nah, jadi tuh kebayang kan kalau di Jepang tuh yang meninggal kayak gimana upacaranya kan. Nah, sampai dibikin kayak gitu tuh. Nah, si Rin ini orang tuanya khawatir kan kayak waduh anak tetangga udah hilang nih ya kan. Oh iya. Nah, terus pokoknya nanti si siapa namanya si bapak ibunya si Rin itu tuh khawatir kan sama keselamatannya si Rin ini kan. Akhirnya bapak ibunya si Rin itu bikin keputusan, Rin kita pindah ke luar negeri karena fenomena ini kan terjadinya di Jepang kan. Jadi orang pikirnya orang tuanya tuh Penyakit nalar menular kan. gitu ya. Oh, kalau pindah ke luar negeri bisa selamat nih. Karena kan nggak kejadian nih. Akhirnya pindahlah. Nah, pas lagi di bandara pengen pindah ke luar negeri, si Rinnya yang hilang. Dan itu disaksiin sama si orang tuanya sama si Kayaka kan nganterin dia. Belum berangkat itu dia. Masih di bandara. Jadi hilangnya tuh beneran di bandara gitu kan. Nah, Ini agak pegangan tangan nih. Takut hilang. terus udah kayak gitu si Rina tuh hilang, ya udah kan. Nah sekarang tuh berubah nih ke sudut pandangnya Rin nih, yang di dimensi manusianya nih ya udah nih apa namanya nggak diceritain kan. Nah pas si Rina itu tiba-tiba bangun, dia itu tuh ada di suatu tempat, dia tuh bayangin ini tuh kayak tempatnya tuh hijau, langitnya tuh cerah. Surga deh. Kayak Ghibli. Kamu tahu surga gimana? Kan gambarannya kayak gitu. Pernah loh. Pokoknya dia tuh bangun di tempat yang asing, tapi indah gitu tempatnya. Nah, lebih indah lagi ada cowok deket dia. Waduh. Jadi kebayang gak sih kalau di tempat kayak gitu cowoknya ganteng ya? Jadi pas dia bangun tiba-tiba sampingnya udah Ada cowok. Menggenggam Enggak nggak? bangun. Atau bersandar nggak? Bersandar nggak? Enggak pas bangun terus tiba-tiba ada cowok sih. Pas si Rin itu bangun dia masih bingung kan, gue di mana. Itu cowok hilang juga anak hilang Ngeliat juga. kanan Semua, kiri, nah, habis itu ntar ada ada jawabannya. Nah, nggak lama tuh dia disamperin sama seseorang, yaitu si cowok itu. Siapa namanya? Tazu. Favoritnya orang. Tazu ya. Chicken Tazu. Chicken katsu. Jadi si Terus? Tazu ini tuh datang dengan apa sih tampang dinginnya, dengan aura dinginnya, tapi ganteng gimana sih? Kan? Terus ya di situ terjadi percakapan lah antara si Rin sama si Tazu. Rin yang nggak tahu apa pasti nanya kan, gue di mana nih, butuh penjelasan lah. Nah disitulah dijelasin sama si Tazu itu, lo tuh sekarang di dunia sihir. Masa sih? Pasti gak percaya dong. Oh si Tazu ini udah dari lama. Iya, udah. Warlock deh, Warlock. Dia udah lama di situ dia menjelaskan nih apa yang terjadi di dunia itu. Ya. Terus dia percaya nggak? Nah, orang nggak percaya kan si Rin. Dia lah kayak masa tiba-tiba. sih? Iya. Masa sih? Masa sih? Kalau orang Garut kan tiba-tiba di dunia sihir dia mikirnya sama iya. dukun. Nah, gitu. Gue di Garut. Gue di dukun nih, sama siapa Jawa nih, kasih tahu nih gitu kan. Nah, Rin kan masa sih ini nggak percaya nih gue nih. Nah, tapi tuh pas lagi kayak gitu tiba-tiba dia ngeliat tuh di langit tuh ada yang terbang-terbangan gitu kan. Itu anak-anak yang Burung. hilang itu. Nah, kirain mah burung, ternyata itu tuh pada sapu terbang tuh anak-anak seumuran dia, pada terbang pakai sapu terbang. Jadi kayak dia, lah Ngabuburit. bener sih nih berarti kata Tazu. Terus si Tazu juga ngasih tahu, lu tuh apa namanya punya sapu terbang nih. Dan dikasih tahu juga semua yang masuk ke dunia sihir ini itu tuh nggak bisa dipanggil pakai nama dia yang ada di dimensi manusia. Jadi kan tadi namanya kan Rin kan, Shuirika Piorin. Nah si Tazu tuh ngasih tahu namanya itu Pia. Kok Tazu lebih tahu dari ini? Jadi di sapu itu Ada tulisannya. ada tulisannya kan kalau sapu Harry Potter tulisannya nimbus kan. Nimbus Itu merek. ya, kayak ada ukirannya kayak maksudnya ada ukurannya. Nah kalau di sapunya Pia itu tuh ada lambang-lambang abjad sihir yang itu ada sih di dalam. Kalau kalian beli buku yang ada apa LP ya. atau ngikutin Instagram Fantasi kita suka bikin bacaan Kode-kode. abjad sihir. Iya, kode-kode. Nah itu yang tertulis di sapunya Pia dan itu dibacanya ada Pia. Jadi namanya itu adalah Pia. Oh jadi pas mereka turun tuh mereka pasti udah punya ada si sapu itu Di sampingnya. Nah, si Oh Tazu langsung di dekatnya. Ada. BTW Tazu nih ketua BEM atau gimana? Kok dia nyamperin? Nanti ada atau Dia ada tuh Karang Taruna. Jadi dia ngumpulin ya. Iya, maksudnya Iya, kolek. maksudnya iya emang ganteng gitu ya. Cuman Iya. kalau tiba-tiba disamperin, lo ada di dunia sihir. Nah, ini lo punya sapu terbang terus sama lo namanya Via gitu. Orang juga bingung ya.
ya. Iya, masalah kita ospek aja harus ngisi nama kita sendiri. Kok dia bisa dikasih tahu itu kenapa? Coba. Bentar ya, ada di agak Bisa. kesanan lagi. Panjang Oke. banget bukunya 400 lebih kan. Waduh, lama nih. Bayangin. Saya aja agak deg-degan takut lupa. Tapi buat pembaca yang suka banget fantasi mah 400 Wajib. lebih tuh. Iya. itu mah. Isi-isi lemon 400 lebih segini doang gitu. Iya. Buku fantasi yang asli aja segini. Coba dong. Nah, langsung sekali kejap ya kayak. Iya. Kalau baca fantasi 200 halaman ya kayak Ya. udah Udah gitu. Wah. gitu. Iya. Oke. Nah, terus jadi tahulah nih namanya Pia. Nah, ini aku jelasin dikit dulu kalian nih karakter Pia sama Tazu tuh kayak gimana. Jadi kalau Pia tuh anaknya tuh polos. Polos gitu. Terus dia tuh anaknya nggak suka nih jadi pusat perhatian gitu. Introvert gitu ya. Pemalu. Dibilang introvert mungkin. Mager. Tapi dia punya teman. Maksudnya dia tuh berteman bisa bergaul dengan baik juga gitu. Introvert juga Amfibi bisa. dia berarti. Ya introvert juga bisa bergaul dengan baik sih, cuma maksudnya dia itu anaknya emang maunya tuh netral, terus nggak mau jadi pusat perhatian Oh, gitu. iya. Nah terus si Tazu itu tuh yang diem, nggak senyum, terus tapi tuh kalau kalian baca di asli bukunya teriak mah gara-gara Tazu dengan segala perhatiannya dia yang kayak niat gak niat tapi tuh bikin hati tuh kayak Meleleh. sialan nih, Pengen kalau tahu kayak deh mukanya gini. Tazu. Iya kayak gitu. Nah ini ada salah satu contohnya sih kayak Tazu kan ngajak si Pia itu untuk ke markas kan, ke markasnya mereka itu kan. Nah disuruh naik sapu. Nah si Pia itu belum bisa kan naik sapu. Terus si Tazu tuh nggak pakai ngomong apa-apa, dia naik ke sapunya tapi dia tuh ngasih isyarat ke si Pia buat yaudah sini lu gue bonceng. Kayak cuman gitu dong. Iya kayak gitu. Boncengan naik sapu. Ya gini, makanya gini berarti ya. Untung Pianya tahu kan itu maksudnya kalau gini kan ini kan agak serem juga. Tapi agak repot juga sekolah sapu pegang belakang gitu kan. Malu gitu. Pokoknya tuh akhirnya mereka ke markas itu tuh boncengan kan. Nah, Itu sapunya Pia ditenteng. ya. Nah terus Oh gitu beneran. sampai kan nih ke ke markas. Nah markasnya itu kayak gimana, melayang nih markas. Wow. Pokoknya belum ke markas sih banget sih, tapi tuh si Tazu itu pertama kali ngajak dia itu ke suatu bangunan yang mana bangunan itu tuh melayang. Di situ dikenalin lah dia sama seseorang yang disebut ketua. Siapa nih ketua? Vampix namanya. Sama lah ganteng juga. Abang-abangan pokoknya. ini abang-abangan. Nah umurnya 14 sampai 15 tahun gitu. Jadi emang yang keserep itu kedel connection itu yang masih kecil-kecil. Ya, ketemu lah di situ namanya Vampix. Sama Vampix ini tuh ya 11-12 ya sama si Tazu ya. Dingin, cuman kalau Vampix tuh lebih ke misterius juga gitu, kayak lu ngeliat mukanya aja tuh kayak lu bisa ngebayang kayak ini isi kepala kayak rumit banget deh nih orang nih kayak gitu nih. Kayak lu juga gitu. Pokoknya di situ Vampix dia tuh punya sayapnya warna hitam. Dia punya sayap. Jadi dia bukan manusia biasa tuh dia. Jadi tuh kan Vampix kan ngasih tahu si Tazu buat bawa si Pia itu ke markas kan, ke kastel markas kayak gitu disebutnya, kadang kastel, kadang markas, kadang sekolah. Nah terus si Vampixnya itu tuh pergi dia tuh kan bangunnya melayang ya. Pia tuh pas pertama kali ngeliat si Vampix pergi tuh, Vampix tuh main lari aja gitu. Si Pia kan kaget kan. Kayak gitu ya. Gini larinya. Pianya kan kaget kan. Ternyata dia mimpi. Lah ini kan melayang nih. Gimana nih? Karena Vampix tuh sayapnya nggak selalu kelihatan gitu. Jadi tahu-tahu Vampixnya terbang ada sayapnya. Dari situlah dimulai nih kehidupannya si Pia di markas ini nih. Yang mana dari situ dia tahu kalau mereka kan serba putih nih ternyata. Termasuk si Tazu tuh tadi dari sebelum datang tuh baju tuh serba putih, seragam putih. Nah, Mau pacara ya? ya kayak gitu kurang lebih. Tapi tuh ada emblem emasnya gitu. Bentuknya tuh kayak Seragamnya bagus. Kalau kalian penasaran lihat di covernya Sky Academy Tuh. sama itu cakep ya. Warnanya pun putih, ada list emasnya. Ada rope-nya juga, pendek. ada rope-nya gitu, apa jubah ya? Iya, jubah. Jubahnya gitu. Nah, terus ada emblemnya gitu, apa sih lambangnya gitu. Nah, di situ Pia tahu kalau yang berkumpul di situ si putih-putih ini tuh namanya klan Majaka. Lambangnya tuh kayak gunung Fuji kebalik gitu, emblem emas gitu. Dan di cover ya guys nanti. Iya. Nah, mulai nih kehidupannya Pia nih di sekolahan ini. Dia tuh ternyata kan penyihir kan semuanya yang ada di situ. Nah, disitulah dia kan mulai kenalan nih sama banyak orang-orang. Ini kebetulan tokohnya banyak banget ya guys, jadi nggak akan aku sebutin semuanya juga.
Nah, pokoknya di situ tuh mereka tuh akan bertahap belajar di sana. Jadi dari kelas paling bawah tuh namanya newbie, habis itu middle, habis itu newbie, junior, middle, senior, pro. Oh, banyak ya. Panjang ya. Waktunya berapa lama tuh untuk naik kelas? Tergantung. Jadi nggak kayak kita, ada 3 tahun. ada SKS nggak kayak kita. Tergantung kemampuan Nah, karena dan kemauan. di newbie itu hal apa yang dipelajari itu adalah Dasar. sapu. Oh, sapu. Kalian bisa nerbangin sapu apa enggak? Nah, cuman kalau di sini tuh setiap anak tuh mantranya akan beda-beda buat nerbangin si sapunya dia itu. Setiap kelas itu tuh ada pelajaran yang beda-bedanya. Ini gua nggak detailin ya, tapi pokoknya kayak kelas tadi newbie itu buat sapu, terus ada kelas bikin ramuan, terus ada juga kelas Nah, mereka tuh pas masuk itu tuh belum ketahuan nih kekuatannya apaan. Sampai nanti tuh mereka pas masuk ke kelas itu tuh ada kelas di mana itu tuh yang menentukan kekuatan kalian tuh apa. Kayak gitu. Nah, langsung aja ya. Nah, di sini ternyata Pia ini kenapa dia jadi pemeran utama? Kenapa dia jadi tokoh utama? Ya tentu aja karena dia jadi incaran klan yang jahat. Jadi yang jahat itu namanya klan Black Mix. Blackhead ya. Si klan Black Mix itu berkebalikan sama Majaka. Kalau Majaka kan putih, kalau Black Mix itu tuh hitam. Dan dia itu punya tanda X, si Black Mix itu di tangan, di lengan gitu. Pokoknya di tangan tuh ada tanda X-nya, dan tanda X itu tuh bisa sakit. Si Black Mix ini itu tuh kan jahat, tapi jahatnya mereka tuh karena ada yang mengendalikan gitu. Ini si Pia ini tuh sespesial itu atau gimana? Sespesial itu. Karena Ternyata Pia ini punya kekuatan yang diincar. Namanya itu kekuatan Wingsmaker. Oh, berarti dia tuh di dunia yang aslinya mereka tuh bisa mencium nih bau-bau Dunia asli. Si Pas di Blacksmith basic. ini bisa nyium bau-bau nih, orang ini punya kekuatan ini, orang ini punya kekuatan ini gitu. Di dunia sihirnya. Oh, kalau di dunia nyatanya Dunia enggak. nyata nggak Enggak. hubungan. kan jadi mereka masuk ke dunia sihir semua, jadi Iya. interaksi itu di dunia sihir. Dunia sihir ini latarnya full dunia sihir ya guys. Tapi kasih tahu dulu Wingsmaker tuh apa? Nah, Wingsmaker itu apa dan kenapa jadi incaran? Jadi di dunia sihir itu ada namanya penyihir legendaris. Jadi itu ada banyak istilah-istilahnya juga. Dan ada double power. Ada penyihir yang punya double power. Double power itu berarti ada penyihir yang punya 2 kekuatan. Disebutnya hidden power. Nah bukan, double power itu pokoknya penyihir yang punya 2 kekuatan. Nah, ada juga yang namanya hidden power. Hidden power itu ada 7. Yang punya. Ada 7, ada Termasuk 7. Pia. Ada 7 orang, beda-beda nih. Ada Wingsmaker, ada Flame, ada Unattack, terus ada Electric Thunder, ada Aquatic Lake juga, kalau nggak salah namanya. Aquatic Lake, berarti kakinya bisa mengendalikan air. Iya. Oh, bisa jalan di air. Aku kira duyung. Salah ya. Mermaid. Terus ada Stone Power dan satu lagi itu masih rahasia. Nah, masing-masingnya ada 1 nih. Nah, pokoknya misinya Blacksmith untuk nyari si Wingsmaker itu karena Wingsmaker itu bisa bawa mereka ke door connection gitu. Dan pokoknya tuh si hidden power ini tuh punya kekuatan yang luar biasa apalagi kalau digabungin. Karena itu tuh pertama itu bisa bikin mereka kembali ke dunia mereka yang asli juga. Jadi itu Dunia yang manusia. diincar tuh 7 itu. Kalau 7 ini bergabung, itu bisa bikin mereka tuh balik ke dunia kayak gitu. Nah, tapi si Wingsmaker ini tuh jadi incaran karena di antara 7 ini bisa dibilang Wingsmaker nih yang terkuat gitu deh. Bisa dibilang kayak Tapi gitu. boleh nyambung dikit gak? Berarti ini Boleh. kayak persis banget kayak Harry, maksudnya nggak persis sih, mirip kayak Harry Potter kan juga Iya. diincar gara-gara punya kekuatan kan? Ya, Gitu. kayak gitu. Oh. Sekolah-sekolahnya, Iya. labs-nya tuh ya kurang lebih kayak gitu. Tapi ada serunya di mana si Pia ini pas lagi masuk ke kelas ramuan, dia itu dikasih sesuatu nih sama senseinya. Sensei itu kayak gurunya. Dikasih sama senseinya itu namanya tuh brown leaf sama satu lagi itu aku lupa namanya apa, tapi pokoknya tuh dia dikasih 2 brown leaf sama magic mushroom. Kalau nggak salah. Jadi itu tuh tanpa sengaja Pia itu tuh suatu hari pas dia lagi berusaha buat melatih kemampuan dia bikin ramuan, masuklah nih si 2 bahan ini nih yang akhirnya menciptakan kekuatan baru buat dia. Namanya apa? Changes power. Wah, ini bisa ganti-ganti dong. Nah, Iya. 7 kekuatan
power itu kayaknya HP Samsung bisa diganti iPhone kayak gitu. Terus Duit 1.000 jadi 50.000. Iya kayak gitu. Sampai muka tuh juga bisa. Ih, pengen punya. Oh, change-nya tuh lebih ke fisik segala macem gitu. Iya, lebih ke fisik kayak gitu. Tapi kayak gini bisa nyamar dong. Iya, nah, ini nih yang mau nanya apa? Change power itu kekuatan yang dia ciptakan dan tidak sengaja kan. Iya. Nah kalau Wingsmaker itu kekuatan Alamiah. dia. Terus Mutlaknya. hiddennya dia kekuatan apa? Hiddennya dia itu si Wingsmaker. Oh si Wingsmaker. Nah, kan tadi hidden itu ada Oh jadi Wingsmaker, kan kekuatan lu nyari sendiri. Nah si Pia mendapatkan kekuatannya dengan cara nggak sengaja nyemburin si bahan-bahan. Iya, yang changes power ya, Iya. bukan yang Wingsmaker Iya. ya. Nah, ketika Pia dapat si changes power itu, dia ternyata juga mendapatkan yang namanya Rainbow Stone. Apalagi tuh? Rainbow Stone itu aku nggak bakal jelasin panjang sih karena Rainbow Stone itu tuh inti dari segala inti dari cerita ini. Jadi pokoknya kalau punya Rainbow Stone ini ya udah makin diincar lah si Pia ini. Sama Kepo, baca bukunya. Bye-bye Pia. bye-bye Pia. Jadi si Pia ini suatu hari tuh ketemu sama temennya kan, baru kenalan nih. Si Pia tuh belum ngomong apa-apa tapi tuh si temennya tuh kayak udah nyautin dia apa yang jadi pertanyaan di kepala dia. Berarti dia apa coba kekuatannya? Baca Inian. pikiran. Nah, main Wingsmaker. Inian. Namanya Invi. Oh ya, Wingsmaker itu dia bisa terbang kan, dan dia tuh bisa bikin bermacam-macam bentuk sayap. Mau sayap lebah, mau sayap nyamuk, mau sayap Itu di badan dia doang apa di orang lain? Nah, kalau untuk orang lain, setiap penyihir itu bisa bikin kartu kekuatan. Kartu kekuatan itu jadi misalkan si Pia punya kekuatannya Wingsmaker, dia bisa bikin kartu Wingsmaker. Kalau dia kasih ke orang itu bisa. Si Pia yang bikin. Pia yang bikin. Dan dia kartunya kasih ke cuma orang. satu apa banyak? Dia bisa bikin banyak. Wow. Tapi efeknya di orang itu yang nggak selamanya. Wingsmaker itu kan bisa berubah sayap nih. Iya. Nah, kenapa itu diincar banget? Karena itu bisa menembus ke door connection. Door connection itu yang membawa semua orang-orang dari dimensi manusia itu masuk ke dunia sihir ini. Tadi kan katanya bisa bawa ke atas ya. Nah, itu bawanya tuh gimana ya? terbang, BTW? bisa nembus. Enggak, maksudnya dia bawa orang-orangnya gitu. Enggak, makanya pakai kartu. Makanya dia Oh jadi dikasih tahu satu. Nah, tadi nih yang dia ketemu sama si Invi ini nih. Si Invi ini tuh peringatin si Pia nih. Pokoknya lu tutupin deh nih rahasia lu nih. Jangan sampai ada yang tahu nih. Apa yang lu punya tuh inceran semua deh. Punya Rainbow Stone, punya Wingsmaker kan. Nah, dari situlah makanya si Pia tuh berusaha untuk menutupi dengan cara apa? Dengan memanfaatkan changes powernya, dengan dia mengubah diri dia itu menjadi Yako. Jadi dia menyamar menjadi orang lain bernama Yako. Yako itu siapa? Yako itu si Pia, tapi dia menyamar supaya orang tuh nggak tahu nih kalau Pia ini punya kekuatan Wingsmaker sama changes power. Jadi si Yako ini yang punya changes power. Orang-orang tahu yang punya changes power itu Yako, bukan Pia. Pia cuma punya Wingsmaker kayak Oh, jadi kesannya kayak ada dua orang, gitu. padahal diri juga. Iya, benar. Dia mengelabui orang-orang. Pinter banget ya Pia. Iya, Dia mengelabui orang-orang ya berarti ya. terus betul kayak gitu. Nah, perjalanan berikutnya itu ya perang antara Black Mix dan juga si Majakal. Nah, kenapa sih sampai ada perang antara Black Mix dan Majakal itu? Ada kisah masa lalunya, pokoknya ada hal-hal yang melatar belakanginya. Kenapa Black Mix tuh si kepalanya ini, seketuanya ini nih sebenci itu sama si Majakal. Tapi gue juga sedih sih pas baca. Ini agak Nangis sedih gak? guys, agak maksudnya lebih kayak yang Mengharukan. agak sakit hati juga sih pas tahu awalnya tuh kenapa tuh tercipta si Black Mix ini nih. Oh, Kayak gitu. Jadi baca ya. Mantap. harus baca sih. Harus Iya, sih. harus. Kalau nggak baca kebangetan sih. Pokoknya intinya kayak gitu, ini ada perang yang terjadi, terus punya misi juga, gimana cara anak-anak ini bisa balik ke dunianya mereka, terusnya juga gimana dunia sihir ini tuh juga bisa selamat pada akhirnya kan, karena sebenarnya dunia sihir yang mereka tempati ini bukan dunia sihir sesungguhnya. Ini hanya Ini hanya bayangan. duplikat. Oh, duplik. Dunia sihir Ini duplikat. hanya Tuh bayangin deh Udah dunia sepanjang diduplikat. itu, nanti kita dibohongi. Tapi walaupun duplikat tapi kekuatan mereka asli kan? Nah, karena ini kan duplikat, berarti ada yang aslinya kan. Nah, dunia sihir yang asli itu adalah berisi penyihir-penyihir murni. Nah, ketika orang yang menciptakan dunia sihir duplikat ini yang belum diketahui siapanya ini tuh menciptakan si dunia sihir duplikat ini, otomatis kekuatannya gini sebelumnya. Bukan logikanya si door connection ini nih, itu adalah
sumber kekuatan dari para penyihir. Nah, penyihir yang ada di dunia sihir yang asli itu disebut penyihir-penyihir murni kan. Nah, ketika ada door connection yang menghubungkan dimensi manusia ke dimensi duplikat dunia sihir, otomatis kekuatannya si penyihir yang murni itu jadi kayak kebagi gitu loh. Karena kan door connection-nya jadinya kan ada aktif dan ada di tempat lain kan. Jadi sebagai sumber kekuatan mereka berarti kan kayak kebagi gitu kan. Nah, jadi si penyihir-penyihir murni yang ada di dunia sihir yang asli itu sebenarnya kekuatan tuh agak melemah gitu. Karena harus terbagi dengan anak-anak yang ada di duplikat sihir ini. Kayak gitu. Jadi yang duplikat ini kayak ospeknya gitu ya? Mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak digodok dulu gitu. Nah, tapi tujuannya apa sampai dibikin si dunia sihir duplikat ini dan siapa sih nih yang menciptakan si dunia sihir duplikat ini itu belum diungkap ya guys. Ada yang menciptakan. Ada dong, kan nggak mungkin nih kalau katanya siapa ya, aku lupa, di dalam buku itu tuh ada tulisan door connection nggak akan tercipta secara alami. Ada yang membuatnya. Tapi ada kemungkinan Ada dari si tujuan. dunia asli nggak yang nyiptain? Apanya? Nah, kan di sini ada juga nih penyihir legendaris yang belum dibuka kan siapanya nih. Nah, nggak tahu nih apakah penyihir itu juga baik apa jahat, nggak tahu kan. Jadi wajar lah ini diteror karena emang banyak banget yang belum terjawab. Jadi kalau waktu itu pernah diceritain sama Dana juga, jadi tuh ini ibaratnya Little Majakalpia Sky Academy itu subjudulnya. Ya, judul besarnya. Judul besarnya The Sorcery. Gitu. Jadi ceritanya tuh masih bisa berlanjut dan Betul. emang masih penuh banyak misteri gitu loh yang belum terungkap. Karena ini apa ya, ceritanya sebenarnya mungkin kalau kita baca tuh agak light gitu, apalagi kan namanya juga masih kecil-kecil ya, masih lucu-lucu gitu, tapi tuh idenya sendiri tuh kayak complicated gitu tapi nyambung gitu nih. Jadi kalau kita baca tuh kayak wah oh jadi begini, oh jadi kayak gini. Banyak notice gitu. ya, banyak jadi notice. kayak terkoneksinya tuh ntar dulu nih, ntar di belakang baru sadar oh begini ya, oh kayak gini, oh kayak gini, kayak Makanya harus baca selengkap mungkin ya, biar nggak bingung sebenarnya. Nah, ada juga nih antara Tazu dan Pia tuh ternyata ada sesuatu di antara mereka juga. Suka. Bukan. Lebih Cinta. dari hal kayak gitu, lebih dari ini apa? Jangan diceritain. Iya, ada something. Ya Allah. Ini mau juga. Harusnya gini dong. Oh iya. Terima kasih. Lebih dari itu maksudnya gimana? Ada nih? something. Jangan bikin ambigu Ya, ya. pokoknya ada something di masa lalunya Pia dan Tazu itu yang membuat Tazu tuh akhirnya membenci kekuatannya dia. Jadi mereka tuh terkoneksi tanpa mereka sadari. Iya. Sadar BTW. sih yang satu kagak sadar. BTW Tazu tuh emang dari luar juga kan? Iya, Dia bukan iya. murni kan? Enggak. Yang murni itu tuh cuma senpai-senpainya. Senpai lagi sensei. Nah, itu cerita Little Majakalpia. And the next one is Sky Academy. Nah, kan kamu ada di dalam dunia dimensi duplikat. Kamu sudah menyadari. kita bohong tadi, nggak bohong. Kita ceritain dulu yang Sekarang kita masuk ke Sky Academy yang versi fullnya masih dinanti-nanti nih. Ini yang lagi kita ini persiapkan. yang setiap hari saya diteror, yang alhamdulillah nggak disantet tuh ini. Ya, yang masih kita persiapkan untuk terbit insya Allah tahun ini. Tuh, dispil. Tahun ini. Tahun ini guys. Nah, yang Northern Secret itu apa sih? Apa hubungannya sama Little Majakalpia dan Sky Academy? Kalau kita misalkan timeline nih ya, timelinenya nih. ini Sky Academy, ini Little Majakalpia nih. Nah, terus ini kan panjang nih timelinenya Little Majakalpia kan. Nah, terus ini nih ada timeline segini nih. Iya. Itu ini tuh Northern Secret. Nah, Jadi dia nyelip di tengah itu. Nah, nanti abis Northern Secret nih panjang. Sky Academy. Itu Sky Academy. Nah, Gitu. jadi kebayangkan kalau kalian nggak baca Northern Secret, flop tuh. Bukan flop sih, maksudnya kalian Lost ya, lost. Iya, lost. Apa nih? Oh, Kayak iya. gitu. Jadi Dan sebelum baca cerita selanjutnya harus baca yang ini dulu gitu. Iya, Secret dulu. Secret dulu guys. Karena secret kan, kalau kalian nggak baca Northern Secretnya, kalian Iya. nggak tahu secret apa. Oh iya, ini PS notes. Jadi The Northern Secret ini beda, bukan novel, tapi ini adalah illustration books yang mana di dalamnya nanti akan ada ilustrasi-ilustrasi dari beberapa penggalan cerita atau tokoh-tokohnya. Ya betul. Ini yang komik. Jadi Ini full ilustrasi ya. Ini full ilustrasi kayak Iya. komik. iya. Tapi ada tulisannya juga kok, guys. Iya. Tulisannya tetap kayak novel lah guys, bukan kayak komik yang berpanel-panel gitu. Jadi kalian tetap puas bacanya, tapi kalian juga dimanjain sama ilustrasinya. Iya. Iya. Jadi kebayang tuh gimana. Kayak buku dongeng gitu loh. Ya, makanya tadi dibilang Main bisa buat buat anak-anak garuk ya kan. Iya, Nah, betul. makanya juga
kita adakan Norton Secret ini di tengah-tengah sebelum nanti kita menyambut kayak Academy officially gitu kan. Jadi emang ceritanya tuh bener-bener ada di tengah-tengah gitu antara LMP dan Sky Academy. Jadi sebelum after LMP, after Little Majakalpia, dan sebelum masuk banget ke Sky Academy tuh ada cerita Norton Secret Iya. gitu. Ibaratnya jembatan ya. Nah, bridging-nya ke Sky bridging. Bridging-nya. Gitu. Jadi yang mau tahu secretnya kayak gimana ya ini. Gimana? Ini Tapi endingnya memang membagongkan sih. Tapi ada. Tapi tuh Jangan biar tipis nih. endingnya dulu, Oh, iya. ibu. Tapi biar tipis bakal bikin senyum-senyum juga. Iya, senyum-senyum. Jadi sebenarnya emang awal mula kenapa kita adakan Norton Secret itu karena kita mau memanjakan rasa rindu para pembaca Little Majakalpia dan Sky Academy yang udah lama banget bertahun-tahun kan nungguin Sky Academy nggak terbit-terbit, dan kita juga mengusahakan banget menjanjikan kalau akan terbit di tahun ini. Cuma kan tahun ini akhir tahun mungkin ya, gitu masih lama tuh kayaknya. Iya, betul. Masih bisa nabung. Iya masih bisa. Jadi sebelum gimana ya biar kalian nggak makin bosen nih nunggunya lama-lama lagi, walaupun kita udah Kita janjikan tetap tahun seneng ini. di teror kok guys sebenarnya Iya. guys. Jadi Kalau kita nggak kasih- udah ngedengar kan malah aneh gitu. Iya. kita kasih spilan dikit lah nih buat membanjakan kalian, biar nanti sambil menunggu Sky Academy kalian bisa baca-baca nonton Sky. Iya, dan ini buat apresiasi juga, buat terima kasih juga kalian udah nungguin terus. Makanya ini kita kasih yang bagus, yang Spesial. Iya, yang Iya, spesial. spesial bergambar loh. Iya. Kalian bisa lakukan Azu. Iya. Ganteng kayak ih kepo deh. Nggak sabar, tolong. Di bawah Kan kita emang astagfirullah. Azu sama Pia tuh interaksinya gemes banget, Jadi Gemesnya kayak- tuh bukan gemes yang kebanyakan. iya, jadi kayak Sesuai porsinya. cuman kayak Azu sekedar nanyain Pia mana gitu doang tuh kayak Iya kan? begitu. Ada satu kejadian di mana kan si Pia ini tuh kayak netting dulu kan sama Tazu, karena Tazu tuh nggak pernah senyum, orangnya tuh nggak ramah gitu kan. Jadi tuh kalau misalkan Pia nanya sesuatu ke Tazu, Pia tuh suka berpikir sendiri, paling di dalam hatinya dia tuh suka bilang, paling aja dia jawabnya juga nggak Suzon bener ya, nih, Pia? nggak serius nih, udah seuzunan dulu. Nah tapi ada nih satu kejadian one day si Pia tuh lagi ngeliat ke door connection apa gimana gitu, pokoknya lagi ada di luar markas. Terus tiba-tiba tuh ada orang yang manggil, pas dia cari-cari dia tuh ada di atas dahan pohon gitu kan. Dan itu Tazu. Terus si Tazu Dia tuh udah ngomong kalau gua sih udah jatuh. Pakai sapu. Emang mau nangkring di situ. apapun bisa Bukan terjadi. di ranting, Ca. Iya sihir ini, Ca. Gua di dunia nyata gua udah gedubrak. Terus si Pia tuh gini, ngapain di situ? Terus si Tazu tuh cuma bilang, memperhatikanmu. Gak bisa dia kena yang gitu. Itu kan sering terjadi salah paham juga kan antara Tazu sama Pia gitu kan. Terus kayak Tazu tuh suka datang ke Pia terus tiba-tiba bilang kayak maaf, dan kayak gitu doang, cuma maaf doang. Terus Kenapa? si Pia tuh bilang kayak, kenapa lu bilang maaf? Aku cuma mau bilang itu doang. Jadi Tazu tuh punya rasa bersalah yang besar ke Pia, tapi Apanya itu ya Rahasia. Oh, Jeng, karena jeng. Tazu tuh udah tahu duluan, maksudnya dia sadar duluan. pokoknya ada ini sesuatunya. berhubungan sama latar belakang mereka. Iya, karena sadar masa lalunya itu kan. Iya, Jangan-jangan. jangan Pia tidak mengingat itu. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan si Tazu itu adalah Yatno. Yato, siapa Yato? Kayato. Kayato. Yatno. Nggak tahu kekuatannya Kakak Kayato ada tuh Kayato. unik loh. Beda. Beda. Kekuatannya apa? Kekuatannya Kayato tuh dia punya ini pengawal dia, tapi tuh setan. Oh, kayak Arwah. Pantesan dia suka di pohon. Ada kok Kayato mah. Jadi Kayato tuh bisa berinteraksi sama jiwa-jiwa yang tersesat. Kayak tuh. Kayato tuh yang tetangga. Yang kakaknya kayak Lah itu Tazu. Tazu beda. Oh, beda. Beda guys. beda-beda. Tapi dia ketemu nggak si Pia? Oh sama btw Kayato? Kayato tuh nama aslinya nama di dunia sihirnya apa gitu. Tazu tuh nama di dunia sihirnya ya guys. Kalau nama Iya, nama aslinya aslinya tuh Kazuto. Kurogane Kazuto. Kurogane Kazuto. Namanya ganteng. Namanya ganteng. Gue Kazuto. Gimana kayak gitu? Mukanya berubah nggak mukanya? Mukanya enggak. Oplas gitu kagak dong. Pia tuh ada satu masa di mana dia tuh lagi ngeliat si Tazu tuh lagi menjamin mata, terus si Pia tuh ini ya. Ih, ganteng Dia banget. tuh- Ih, ganteng dia banget tuh- sih. kan ini POV Pia kan, jadi kita tuh bakal masuk ke dalam
dimana tuh polos-polosnya Pia, terus apa sih kayak nggak ngehnya Pia tuh kayak gimana, tapi di situ tuh posisinya Tazu lagi menjamin mata, terus si Pia tuh kayak ngasih tahu nih alisnya Tazu tuh tebel, matanya tuh apa namanya makin lancip gitu deh ininya, terusnya rahangnya tuh makin tegas, hidungnya tuh mancung gitu, terus tapi tuh sikap dinginnya kekuatannya dia tuh yang berhubungan dengan dingin tuh ternyata tuh malah bikin gue kayak ngerasa anget. Itu si Pia kalau punya Twitter, gak semua orang kuat Tazu. Gak semua orang kuat Tazu. Gua dibikin perkedel sama ditanggi gitu kata Pia. Tapi si Tazu itu apa? Dia Kekuatannya. Tazu itu double power dan salah satu kekuatan utamanya dia itu adalah flame. Flame itu salah satu yang terkuat juga di hidden power. Itu ngapain tuh Flame itu flame? api. Nah, Tazu itu punya dua kekuatan Berarti yang diincer juga berlawanan. Iya, punya kekuatan yang berlawanan. Jadi yang satu lagi itu ice. Oh. Aisyah siapa? Ice Tazu. Oh. Tazu itu punya dua, jadi tuh Tazu itu punya kekuatan yang berlawanan, ice dan juga flame. Nah, Pia itu kan takut sama petir ya. Pia itu takut sama petir, tapi semuanya Petirnya tuh di-ice-in. Nah, terus dia tuh posisinya lagi di dalam perpustakaan gitu kan. Nah, Tazu kan tahu Pia tuh takut sama petir kan. Dibakar. Terus Tazu tuh ini ya, enggak, Tazu tuh ini apa namanya? Bikin Pia tidur dengan kekuatan esnya dia. Jadi dia tuh bikin suhunya tuh jadi dingin. Sosit banget sih. Gak semua orang kuat Tazu. Udah, oke, lanjut. Kayak gitu. Nah, itu ya masih LMP ya. Semua cerita itu bisa kalian dapat di LMP ya kan. Iya. Bukunya sudah bisa di check out ya. Ya. Ada nggak stoknya? Ada. Banyak. Nah, terus kesinambungannya sama The Northern Secret yang ada di tengah-tengah nih. Jadi dia tuh lebih menceritakan tentang apa atau timeline ceritanya dia tuh sampai di mana sampai akhirnya menuju sekarang Jadi ceritanya itu kalau Northern Secret itu pas awal mula mereka diundang ke Sky Academy. Jadi kayak menuju kan di cerita Sky Academy itu mereka udah balik ke dunia nyata. Jadi akhir LP udah balik ke dunia nyata, terus di Sky Academy awalnya itu mereka diundang lagi buat datang ke sekolah itu. Kayak masuk SMA-nya. Kan dulu kan mereka SMP kan waktu di Little Magic Alpia. Nah, pas di SMA-nya tuh di Sky Academy. Mereka diundang lagi tuh, mereka yang udah pada lulus SMP, lulus senior diundang-undang lagi. Ayo sekolah di BTW mau potong. Pas dia keluar ke dunia nyata, apakah mereka bertahun-tahun hilang atau hanya cuma sehari? Kalau ngeliat dari buku LMP-nya, itu tuh ada satu bagian di mana peliharannya Pia namanya Yachi itu tuh ngejelasin. Jadi tuh 1 hari di dunia sihir, 1 tahun di dunia manusia. Aduh. Nah, jadi itu ceritanya pas mereka udah diundang semua nih ke Sky Academy, 2 karakter di dalam si Kayaka sama Kayato tadi tuh yang sahabatnya Pia itu mau kayak kunjungan sekolah sebelum masuk sekolah. Kalian pernah gak sih kayak waktu sebelum masuk resmi kayak mau lihat nih sekolahnya kayak gimana sih gitu. Nandain tempat duduk kan? Iya, kayak nanti gue duduk sini nih gitu, Iya. nanti gue kesini makannya ini nih gitu-gitu. Nah, mereka tuh mau kayak gitu, mau mau tahu juga jalan menuju sekolahnya gimana gitu, susah apa enggak gitu kan. Kalian bayangin ya, ini ada SD, kalian bayangin ini ada SMA 01 Kebagusan misalkan. Bangunannya kayak gitu tuh. Nah, pas kita masuk ke sana tuh ada yang bisa membawa kita tuh menembus awan di atasnya. Jadi kayak itu gedungnya di atas. Persis, jadi misalnya sekolah SD 01 Kebagusan. Nah, Sky Academy di atas sini, berapa kaki di atasnya gitu. Dan yang bisa kesini cuman Yang anak-anak anak penyihir doang. Nah, tapi sekolah ini berjalan dengan semestinya, ada murid-murid juga sama gitu. Oh iya. Tapi kayak semestinya gitu. Jadi murid-muridnya itu nggak tahu kalau di atas mereka tuh ada sekolah sihir istilahnya gitu. Yang tahu cuma yang penyihir Orang aja. tuanya juga ngiranya dia sekolah biasa. Iya, dan sekolah ini sekolah unggulan. Jadi yang bisa masuk sini tuh kayak bagus banget gitu, kayak keren gitu. kayak gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Dan pastikan aja nanti di dalam ceritanya. Iya, betul. Nah, makanya baca punya. nah terus jadi ini Northern Secret itu perjalanan si Kayaka sama Kayato survei sekolah baru. Gitu. Ini Our Secret ini. Iya, di Northern Secret. Our Secret. Di Northern Secret ini. Jadi dan di situ
karena emang konsepnya tuh temu kangen sama karakter-karakter, jadi di situ ada beberapa yang jadi cameo di dalam cerita yang kayak muncul kayak Pia. Paling kaget cameo terakhir sih ya. Iya, cameo terakhir. Rahasia banget. Rahasia. Jadi itu yang bikin kalian gemes. Namanya judulnya udah rahasia ya, Secret. Iya. Dan kalau kalian nanti baca, kalian akan mengerti kenapa judulnya Norton Secret, tapi kalian bakal tahu nanti di akhir cerita. Iya. Nah, Kayak baru yang Iya. gitu. Ini tuh ceritanya mungkin sekilas tuh ringan ya, tapi tuh Iya. bakalan banyak yang membawa kalian untuk bisa paham nanti ke cerita. Iya. Kayak Gimana kayak sambung menyambung menjadi satu, itulah itu Indonesia. Itulah kayak akademi dan Pokoknya nanti di dalam sekolah itu mereka akan ngelihat patung-patung hidden, iya, pemilik hidden power. Oh iya, jadi arsitekturnya si Sky Academy itu juga bakalan detail. dijelasin kayak gimana sih ininya gitu, dan akan ada ilustrasinya juga, jadi kalian nggak cuma bisa ngebayangin tapi kalian bisa lihat secara visual gitu. BTW fun fact, ilustratornya tuh ngerjain ilustrasinya manual ya guys. Manual. Apa sih? Iya manual. Jadi digambar dulu Coba terus bayangin di manual. sketch, kan ini pakai cat air loh, diwarnain manual. Demi apa? Sumpah. Iya. Makanya nih kalian harus sabar-sabar, sudah tanggal 22 Juni ini tuh udah cepet Dikit BGT. lagi, ya. Udah dikit lagi, kita aja kayak ya Allah itu gini doang timeline-nya gitu. Karena udah tinggal Berapa halaman kok? Ada. Kurang lebih, pokoknya lebih dari 30. Iya. Lebih dari 30 Bayangin lebih dari 30 halaman full ilustrasi. ada warnanya. Ada warnanya. Oh my god. Jadi bukan beli buku yang kertas biasa yang kayak novel itu kan ya. Jadi walaupun halamannya sedikit tapi tetap kualitasnya tetap bagus. Iya. Harganya berapa udah boleh Ada ceritanya juga guys. Harganya, Iya, ada ceritanya. pokoknya harganya nggak akan semahal buku aslinya sih. Kalau buku aslinya kan 90 lebih kan. Nah, insya Allah buku Tuh, nggak affordable. akan lebih affordable, lebih bisa dijangkau semuanya. Dibeli sih. Ini harus beli sih. Siapa bisa guys? Worth to buy. Apalagi sebelum kalian nanti masuk ke cerita Sky Academy, nah di Norton Secret ini tuh kayak nggak ada di Sky Academy, tapi timeline-nya udah timeline Sky Academy Iya. gitu. Iya. Gak ada juga di LMP. Jadi kalau kalian nyari di buku LMPX Sky Academy atau nanti di Sky Academy yang akan terbit atau di Wattpad, nah ini juga nggak ada. Apalagi di Wattpad nggak ada sama Nggak ada sama sekali. Jadi ini adalah Ini special benar-benar story. fresh langsung antara penulis dan editor. Ya. Ini ide-ide Perlu gila negosiasi yang luar biasa juga ya. untuk memanjakan kalian semua. Iya. Biar seenggaknya nerornya berhenti dulu ya coba. Walaupun kayak gitu tetap ada yang neror. Enggak. Kenapa nggak novelnya aja? Jangan dong. Malah makin diteror gak sih dengan spill kayak begini? Iya. Kapan? Gak apa-apa sih, teror aja kita jadi tahu ya apa yang kalian rindukan. Betul. Jadi buat kalian semua yang tadi udah dengerin ceritanya, yang bingung diulang lagi nontonnya. Terus juga kalau misalnya mau lebih lengkap lagi karakternya, plot ceritanya, alur dan lain-lain, harus baca bukunya Little Majalapia X Sky Academy. Benar. Dan sebelum baca novel Sky Academy, wajib banget ikutan pre-order The Norton Secret tanggal 22 Juni di Instagram Fantasius Oh my atau God. Sourcebook. Nih di sini ya 10 Instagramnya. hari lagi ya? Betul, Iya, betul, betul. Ya sabar ya. Days to go. Muncul. Sebentar lagi pokoknya buat Betul. kalian semua yang penasaran jangan lupa ditonton, terus info selengkapnya kayak harga, cover, spoiler cerita, karakter dan lain-lain ada Ditunggu. di Pantengin Instagram. Instagramnya, pantengin, wajib kudu. Wajib. Makasih banyak. Makasih. Makasih banyak semua yang udah nonton. Jangan lupa Bye-bye. di like, comment, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi biar tahu kalau ada video baru dari Penerbit Lovable. See you. Sampai Dadah. jumpa. Ini tuh penutupan pakai bahasa Jepang. Arigato gozaimasu. Arigatou. Nokia itu kita panggil. Nokia itu dari Jepang bukan? Nggak tahu.